Kenapa mesti kita anti NKRI? Kalau kau anti NKRI hanya karena 2, 3, 10, 100 orang itu, ya kau pergi aja. Kemana yang kamu suka, yang sesuai dengan mimpimu. Kalau Anda lihat ada yang berkelahi, dibilang ada si Rizal Ramli TV juga tuh ya, berkelahi sama Sudirman Said dari STAN. Ya, saya itu kakak beradik kan ada boxing-boxing dikit. Tapi media membuat jadi cerita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel kita kesayangan kita ini, Sirait Media. Bersama saya, Leonardo Sirait. Baik, kali ini kita membahas tentang pidato Luhut ya. Ini Opung Luhut Panjaitan. Keren banget sih menurut saya, yang dengan tegas ya mengusir kaum pembenci Pak Jokowi. Ini tegas sekali teman-teman. Ini adalah ketika saya mendengarkan beliau mengatakan ini membuat naruli saya sebagai anak negeri, anak bangsa makin membara. Memang bener kalau nggak suka dengan segelintiran orang seperti ini orang-orang yang segelintiran orang 10 sampai 100 orang ini, ya udah pindah aja katanya gitu kan. Wah, ini luar biasa, kita masih membutuhkan Opung Luhut Panjaitan ini teman-teman. Ini pokoknya sangat-sangat bagus untuk Gen Z ya, maupun generasi milenial ya, karena di akhir-akhir ini banyak sekali ujaran-ujaran kebencian gitu ya, ujaran-ujaran fitnah yang mengadu domba anak bangsa gitu ya, mengadu domba kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya, yang terus dilayangkan dari para anak-anak abah ini ya, maupun kaum 16% ini teman-teman. Apa aja sih sebenarnya dampaknya jika kita menyebarkan hoaks teman-teman? Langsung aja kita melihat pidato dari Pak Luhut, Opung Luhut Panjaitan. Semoga ini menjadi arahan kita dan mencerdaskan teman-teman, khususnya di channel Sirait Media ini. Nah, terkhusus kaum sakit hati nih teman-teman ya. Jadi maka itu sambil nonton bantu untuk share video ini ke grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook ya. Harus teman-teman bantu kita untuk terus menyuarakan. Ini adalah bagian kecintaan kalian juga untuk negeri ini. Selain menjadi penonton, tetapi bisa ngambil bagian untuk men-share ke grup-grup WhatsApp link video ini. Itu dulu teman-teman, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kalau Anda baca buku The Global Paradox yang dibuat John Naisbitt, itu terbit 20 tahun lalu, kalau tidak keliru, saya masih kolonel itu. Itu dia, Alvin Toffler datang, saya jadi panelis dengan SBY waktu itu di Sesquad. Nah, itu Indonesia salah satu yang termasuk dalam kriteria itu bisa terdisintegrasi gitu. Tinggal pertanyaan sama kalian sih, kalau saya tidak, saya ingin Indonesia ini baik. Kenapa mesti kita anti NKRI? Kalau kau anti NKRI hanya karena 2, 3, 10, 100 orang itu, ya kau pergi aja. Kemana yang kamu suka, yang sesuai dengan mimpimu. Kalau mimpi di sini dulu sepakat di Founding Father itu kita menjadi satu bangsa. Nah, kemarin saya pergi di mana, di pesantren di Jombang, Bahrul Ulum. Itu saya disambut dengan lagu-lagu yang dibuat oleh Kiai Haji Wahab tahun 1924 ya. Correct me if I'm wrong, soalnya suka lupa juga udah. Itu sudah bicara masalah kebangsaan NU itu. Tahun 1924. Sekarang kita yang muda pengen, karena sosial media sekarang ini pengen sendiri, pengen membuat yang baru. Memang teknologi ini berbahaya. Di samping kebaikan-kebaikan yang banyak itu tadi. Kita bisa menyalurkan virus-virus untuk perpecahan. Dan itu yang dibilang John Naisbitt itu, yang dulu saya pikir apa iya gitu. Sekarang potensi itu ada. Lah pertanyaannya sih sederhana, kita mau kemana gitu. Anda bikin di Jawa Barat ini saja referendum, bikin di Bandung mau mereka sendiri mau,
Provinsi Cirebon aja pengen, Pak, ya sendiri. Banten contoh. Jadi jangan Anda pikir hanya, nanti yang beragama Islam di sini, yang beragama Hindu di sini, enggak akan begitu. Nanti pulau ini bagi 3 lagi. Ya kau di sana, aku di sini. That's fact of life. Kalian harus jernih melihat ini. Saya tahu masalah-masalah itu, bibit-bibit itu ada. Tapi itu tadi, memang kalau kita lihat sejarah, ini bicara sejarah ya, itu di Saudi memang ada pembagian dulu antara Wahabi dan kemudian kerajaan. Dalam sejarah Islam tidak ada kerajaan. Ya, tidak ada kerajaan. Nah, Wahabi ini janji, kau finance kami, kamu tetap kerajaan. Kami yang jalan menyebarkan paham-paham itu tadi. Itu yang terjadi. Paham kekerasan tadi itu mulai keras terus. Nah, kita pun kena. Kita juga membiarkan atasnya misalnya pendidikan Saudi itu sampai 15 tahun di Indonesia. Kenapa? Memberikan lembaga-lembaga bahasa paham-paham itu. Kita mau biarin seperti saya katakan tadi, ya terserah kita semua. Komitmen kita mau kemana Indonesia ini. Itu aja. Jadi jawabannya sederhana. Anda mau kemana? Tapi kalau hanya karena seorang kecil atau sekelompok kecil kita bubarkan Indonesia, menurut saya tidak benar juga. Gitu. Kemudian masalah membela dan anukan Presiden Jokowi, saya sih orang yang sangat realistis. Hidup saya, I'm done. Saya dalam hidup saya mendapat semua yang seorang prajurit dapat. Saya terjun di tim-tim, seorang Letnan 1, Komandan Kompi. Saya berangkat dari Madiun, terjunkan di Dili, kami di Bakau, 8 orang anak buah saya gugur seketika. Ya, komandan saya Atang Sutresna, yang tadi pagi dia masih bilang ambil air wudhu dulu mau sholat, dia Islam, saya nggak tanya, saya Kristen. Saya tanya anak buah saya, kemudian ada Dirman, dan Ru saya, malam itu masih ngomong, besok pagi sudah pergi, check out. Kenapa? Kena kepalanya ketembak. Mereka inilah mewarnai hidup saya. Mereka nggak tanya, hanya apa? Untuk NKRI. Mereka nggak tanya loh. Untuk apa saya pergi sana? Hanya satu, kita untuk mempertahankan nama derajat kehormatan bangsa ini. Itu aja. Jadi kalau ada seketika bilang, ya, tadi balik soal NKRI, saya si orang yang terus terang against itu. Karena berapa banyak pahlawan-pahlawan yang nggak tahu saya sukunya, agamanya, itu sudah gugur untuk itu. Dari mulai tahun 45 sebelum 45. Jadi ini kita harus bangun. Kita harus nurturing ini, harus pelihara ini. Kalau enggak, ya generasi kaum mau bubarin, ya monggo. Ya kalau 20 tahun, 30 tahun lagi ya, masa saya belum check out? Lamaan ketua udah batuk-batuk lagi ntar. Soal membela Jokowi ini menurut saya, satu hal yang saya dapat dari sini nih, karena saya lihat Presiden Jokowi ini orang yang sampai hari ini, orang yang masih jujur terhadap dirinya. Tidak, tidak pasang gaya, gini-gini, enggak. Kadang-kadang terlalu sederhana. Walaupun sekarang kemarin saya lihat jasnya udah gak dibaikin Pak itu. Kemarin saya bilang juga, Pak, jasnya Bapak ini, Pak Luhut saya, Pak ya kalau terus-terus itu Bapak pakai kan repot juga kita mau ganti-ganti jas, Bapak nggak ganti jas kita repot Pak gitu. Ya masih sederhana. Dan itu mewarnai kami di kabinet itu, nggak macam-macam juga. Kalau Anda lihat ada yang berkelahi dibilang ada si Rizal Ramli TB juga itu ya, berkelahi sama Sudirman Said dari STAN. Ya saya itu kakak beradik kan ada boxing dikit. Ya nggak ada yang aneh. Biasa saya bilang, Jal, kau kenapa sih? Karena Rizal dari kecil seperti adik saya bilang, kau ngapain sih? Ya udah bang, begini gitu. Ya udah lu jangan berkelahi di luar, lu memang payah kalian sipil-sipil ini, saya bilang. Dia tentara kalau berkelahi di dalam, pukul-pukulan meja, orang pikir baik-baik, padahal udah hampir tabok-tabokan kita. Itu menurut saya suatu proses pengambilan keputusan demokrasi yang baik. Tidak ada masalah. Tapi media membuat jadi cerita itu. Kamu akan mengalami, saya berdoa, mungkin kamu nanti satu ketika jadi rektor, jadi dirjen, jadi menteri, jadi mungkin presiden, I don't know. Pasti saya udah check out lah. Itu kamu ingat omongan saya. Itu proses di mana saja terjadi. Bukan di kita aja. Jadi tuh kalau Anda bilang mau membela Jokowi, saya tidak membela dia. Tapi saya melihat bahwa dia ini harapan bangsa.
Karena apa yang kita berikan dalam proses pengambilan keputusan, dia berani mengatakan ya, berani mengatakan tidak, dan dia bertanggung jawab terhadap itu. Itu yang penting. Sebab kalau kau sebagai komandan, sebagai sekarang CEO, sebagai seorang nanti gubernur, keberanian kau bertanggung jawab itu penting. Sebagai pemimpin. Nah, untuk kau berani itu, kau harus bersih. Ya, harus bersih. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini begini-begini, enggak juga. Kemarin ada teman saya, Abu Rizal Bakri itu. Saya bilang, mau kemana lu calar sini? Dia bilang, gimana Hud? Dia bilang, kamu tuh nggak pernah nurut. Sekarang Golkar tuh begini, jadi menurut saya begini. Tahu dia bilang apa? Dia bilang, Hud, Abu Rizal Bakri teman saya 40 tahun. Dia bilang, Hud, gua ini baru ngakuin, kita selama ini anggap enteng Jokowi ini. Iya, karena dia datang from the middle of nowhere di Jawa itu. Kau udah orang kaya, lahir udah pakai jas. Dia anggap enteng lah, kawan ini. Iya. Dulu kalau datang ke kantor saya gini-gini. Gimana mas, gini-gini. Sekarang dia datang, baik Pak Presiden, gitu, terbaik lagi. Ya, that's life. Tapi tetap beliau tidak berubah. Ini saya berikan sama Anda. Tidak berubah. Makan yang saya kenal dari 10 tahun yang lalu, ya seperti sekarang ini. Jadi kalau menurut saya, orang mau membela, dia bilang, Pak Luhut silakan aja, orang mau nentang saya, tidak apa-apa, yang penting saya kerja, saya ngabdi. Itu yang penting. Jadi kalian pun saya titip pesan, kau berbuat sepanjang itu baik untuk orang lain, dan kau tidak melakukan kecurangan, kau nggak usah ragu. Just move on. Kemudian yang kedua tadi mengenai Indonesia mau buat di mana. Presiden Jokowi bilang, saya tanya, Pak, kita ini mau kemana nih? Pokoknya gimana bikin rakyat itu bahagia. Apa itu equality? Apa itu gap antara the have and the have not itu dikurangin? Apa itu? Kita merubah dari commodity base menjadi industrial base. Nah, itu sebabnya pembangunan infrastruktur tadi itu pemerataan. Tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sumatera, tapi seluruh Indonesia kalau Anda pergi, itu semua sekarang under construction. Dari mana dananya? Ya itu tadi yang saya bilang, bertahun-tahun kita simpan itu. Bakar uang itu, 1.400 triliun 5 tahun terakhir ini. Kalau itu dimulai dari tahun 2009, hari ini kita sudah jauh lebih bagus. Pertumbuhan ekonomi kita sudah maintain mungkin di 8%, 7,5-8%. Jadi kalau Anda mau bilang bawa kemana? Ya itu tadi, keadilan tadi. Semua masalah ini, masalah keadilan. Karena kita tidak merhatikan, tidak melihat keseimbangan. Apalagi, misalnya plasma. Kita mau plasma sekarang sepanjang jalan. Kami itu baru lihat, perbatasan Kalimantan dengan Kalimantan Utara, itu 1.700 km jalan. Sekarang mau dibangun itu, security belt dari zaman TNI dulu itu, Orde Baru. Kita mau bikin kelapa sawit, kokoa, apalah yang bisa tumbuh di situ. Apa strateginya? Plasma dikasih lebih besar. Apa itu? 1 KK dikasih 5 hektar. Nah, ini semua untuk apa? Pemerataan tadi. Karena kalau tidak, musuh terbesar kita nanti adalah ketidakadilan. Kepemilikan tanah dan sebagainya. Ini public policy lagi. Jadi kalau Anda tanya mau kemana, ya tadi bawa keadilan tadi. Growth jangan growth ini tambah tanpa keadilan. Jadi pemerataan itu penting. Makanya selalu polisi pemerintah ini tadi bicara growth dan bicara pemerataan. Pemerataan itu tadi makanya dari slide saya itu jelas menjadi hal yang sangat penting. Nah, itu tadi pokoknya teman-teman ya. Videonya kalau bisa saya simpulkan, kalian sendiri tentunya kalian jangan lupa apa tujuan poin dari father kita gitu ya, bapak pendiri kita, pendiri bangsa kita, yaitu Pak Insinyur Soekarno, teman-teman ya. Kita harus mengenal founding father kita gitu ya. Jiwa semangat itu harus ada, teman-teman. Jangan kita ya udahlah biarkan saja gitu, terserah. Jangan sempat mengatakan begitu, teman-teman, karena nggak bisa gitu, nggak bisa kita berserah gitu. Ininya bersyukur boleh gitu, tapi berserah jangan, apalagi untuk negeri ini gitu. Harus ambil bagian, harus ada yang harus kita bisa abdikan kepada negeri ini gitu ya. Masa kita harus bubar jalan gitu ya, karena segelintiran orang yang sedang sakit hati, lalu kita terhasut akan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini ngeri, teman-teman. Jadi ayo, masih adakah rasa kecintaan kalian kepada negeri ini? Ambil bagian, teman-teman ya. Harus seperti apa? Ya kita harus lawan gitu, biar mereka juga
ketar-ketir gitu. Melihat, wih ini ketegasannya, ini kedisiplinannya gitu ya teman-teman. Jelas-jelas itu kalau kata Pak Prabowo Subianto itu ditukangi oleh para asing. Wah, para asing teman-teman untuk memecah belah bangsa ini. Ini kan udah tanda gitu. Jangan mau gitu. Jangan mau negeri ini kita diadu domba. Mereka ketawa-ketawa teman-teman. Mereka senang melihat kita beradu domba. Kita diadu domba, kita terpecah belah. Itu yang mau kita sampaikan. Jangan mau mindset kita diubah. Ayo, kita harus begini, harus melawan dan sebagainya gitu ya. Apalagi terhasut gitu ya sama oknum-oknum yang sakit hati gitu, yang sudah berjalannya konstitusi sesuai dengan konstitusi gitu. Masa mau dihancur gitu? Kita sudah merdeka, masa mau diambil begitu aja gitu ya? Bagaimana darah pahlawan-pahlawan kita dulu, perjuangan mereka gitu untuk melawan, untuk melahirkan kemerdekaan itu. Jangan mau teman-teman ya. Jangan mau diadu domba. Mungkin itu aja dari saya, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Jangan malu-malu teman-teman. Berikan komentar kalian. Penuhi komentar. Turunkan tanggapan kalian ya. Ataupun katakan yang terbaik. Kita akan mendukung, siap mendukung Pak Jokowi, siap mendukung berkelanjutan dari Pak Prabowo. Kita akan kawal terus Pak Prabowo dan Gibran. Ya, boleh berikan pandangan-pandangan dan komentar kalian di kolom komentar. Itu aja dari saya teman-teman, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirai, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan share, bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp biar semua jiwa-jiwa milenial, jiwa-jiwa Gen Z akan membara lagi mendengarkan arahan, masukan dari Opung Luhut Panjaitan. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.